Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi di turnamen online chess.com Global Championship 2022 yang sudah memasuki babak quarter final atau babak 8 besar. Dimana di babak 8 besar ini kawan, para pemain akan memainkan 8 game permainan rapid 15 menit increment 2 detik. 8 game itu dibagi menjadi matchday pertama dan matchday kedua kawan. Dimana matchday pertama kemarin malam Jan Christoph Duda ini kalah telak oleh Garu Nakamura, kalah 4-0 kawan. Tadi siang sudah kita ulas satu gamenya di game pertama kawan. Nanti kita akan ulas permainannya Dmitry Andreikin versus Wesley So pada game pertama juga. Dimana Dmitry Andreikin kalah oleh Wesley So 2 game dan 2 game lainnya berakhir miss kawan. Sedangkan Anish Giri ini unggul sementara di matchday pertama atas Temur Rajabov dengan keunggulan 1 game, sisanya berakhir miss. Begitu juga partainya Nihal Sarin. Sementara Nihal Sarin ini kawan tertinggal 1 game atas Samuel Sevian. Masih ada kesempatan bagi para pemain yang kalah kawan untuk bertanding di matchday kedua nanti malam. Tapi yang cukup berat ini adalah Jan Christoph Duda, dimana dia kalah 4 game kawan. Hikaru Nakamura hanya butuh hasil remis. Kalau di game pertama nanti malam berakhir miss, ya sudah, game berikutnya mungkin tidak akan dilanjut. Karena aturannya siapa yang mencapai angka 4,5 terlebih dahulu, dia yang berhasil lolos ke babak berikutnya. Jika sampai akhir matchday kedua, permainan atau skornya seimbang kawan, akan ditentukan lewat permainan 1 kali Armageddon. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita akan lihat permainannya Wesley So versus Dmitry Andreikin, khususnya pada game pertama. Game pertama ini sangat menarik kawan. Oke, langsung ke permainannya kawan. Di sini gamenya cukup menarik. Wesley So yang pegang putih mengawali dengan pion E4. Nanti kalian akan melihat bagaimana seorang Grandmaster sampai melewatkan langkah skakmat kawan, seperti kemarin yang saya tunjukkan permainan Anish Giri. Nanti bisa kalian lihat juga, 1 langkah skakmat kawan juga terlewatkan oleh Wesley So. Ya, tidak terbilang 1 langkah skakmat, 2 langkah skakmat, percuma juga, di blokade dihantam juga skakmat, tapi terlewatkan oleh Wesley So. Begitu juga di langkah berikutnya Wesley So kembali melewatkan kombinasi yang agak panjang sedikit, tapi kesempatan 2 kali itu terlewatkan oleh Wesley So. Pion C5 dimainkan oleh Dmitry Andreikin, kuda F3, kuda C6, dan tentu saja kawan pion D4, pion C pukul pion D4, kuda pukul pion D4, dan pion E6 Sicilia Taimanov. Kuda C3, pion A6, terjadi baku hantam kuda pukul kuda C6, diambil balik oleh pion B oleh Andreikin. Gajah terang D3 melanjutkan pengembangan, dan pion D5 tantang Andreikin. Tantangan ditolak kawan, memilih langsung mengamankan rokade. Di sini hitam tidak akan berani kawan untuk melanjutkan pertukaran pion pukul pion E4 karena nanti dia akan mempunyai pion terpisah di lajur A ataupun di lajur E. Dia memilih melanjutkan pengembangan kuda F6 terlebih dahulu. Benteng E1 untuk memperkuat posisi pionnya. Mungkin kalian selalu tertarik jika ada pion seperti ini langsung mengancam kuda atau memberikan pin-pinan bagi kuda kawan. Gajah ya jawabannya ke petak E7. Tapi kalau pion ini langsung didorong untuk ancam kuda, yang jelas hitam akan membalas dengan langkah kuda ini bergerak ke petak D7 pun nanti pion ini sangat sulit untuk kalian sokong. Karena kalau menyokongnya dengan pion F, ya nanti raja akan posisinya terbuka di diagonal ini kawan. Oke, kita lanjut ke langkah aslinya. Jadi pilihan mendorong ini kurang bagus bagi putih kawan. Di sini benteng E1 lanjut Wesley So. Gajah E7 kawan untuk blokade pin-pinan ancaman dari gajah gelap, dan pion E5 sekarang karena sudah mendapatkan dukungan dari benteng. Kuda ke D7, di sini menteri langsung keluar ke petak G4 incar pion di sini kawan. Kira-kira langkah terbaiknya apa yang bisa diambil oleh hitam pada posisi ini? Kalau Stockfish menyarankan raja ini bergeser ke F8 atau ya pion G6 seperti biasa, atau gajah ini mundur ke petak F8 kawan. Di sini pion G6 dimainkan, tapi ini memberikan kesempatan gajah ke petak H6, langsung menghadang pergerakan raja yang ingin rokade. Mungkin kalian tertarik untuk mengancam atau menantang pertukaran gajah gelap di sini. Ya, ini sekali lagi akan memberikan kesempatan bagi putih untuk bermain juga kawan. Tak ada masalah juga bagi putih.
ya menteri bisa bergeser ke sini saja, tetap nanti posisinya akan mengawasi raja yang sudah tidak memungkinkan lagi rokade pendek. Jadi tidak diambil oleh Andrikin gajah F8, memilih dengan langkah benteng B8, incar pion di backup dengan benteng B1. Langkah ini menurut Stockfish kurang bagus kawan. Ada kesempatan lain bagi putih juga untuk memberikan tekanan selanjutnya, yaitu dengan menteri H3 membuat langkah pengorbanan pion. Ambil contoh, diambil kawan oleh benteng. Ya bagusnya ini benteng ke petak B4, langkah terbaik dan posisi masih cukup seimbang level. Tapi kalau memilih dengan langsung ambil pion ini masalahnya ini kawan. Ya seperti nanti pion H7 akan tewas dan memaksa ya benteng akan sikat gajah dan dipukul balik oleh menteri. Unggul kualitas perwira putih. Tapi memilih dengan benteng B1 perkuat pionnya ataupun bermain dengan pion B3 juga tak ada masalah bagi putih. Benteng B1 dipilih oleh Wesley So, sekarang benteng B4 serang menteri. Petak yang bagus untuk menteri menghindar dari serangan benteng ini kawan, ke petak F3. Tapi Wesley So memilih ke petak G3. Seumpama kalau mau bergerak ke petak H3, gajah ini terancam kawan. Coba lihat benteng H4. Mungkin kalian mengira masih bisa membackup gajah ini kawan, tapi masalahnya hitam masih mempunyai pion D4. Masalahnya juga ada di sini kawan. Wesley So memilih dengan menteri ke petak G3, sekarang pion G5. Benteng siap digeser, ancam gajah bergerak, benteng satunya juga siap bergerak, ancam gajah kawan. Di sini menteri bergeser ke petak F3, benteng H4, gajah G7, benteng G8. Dan pion G3 terlebih dahulu sebelum menyelamatkan gajahnya kawan. Ancam benteng, di sini benteng kalau bergerak ke petak-petak terang tentu akan dikejar menteri kawan. Kalau bergeser lagi rasanya juga akan memberikan tempo juga bagi putih untuk menyelamatkan gajahnya nanti kawan. Tentu saja gajah masih bisa bergerak ke H6, terlebih dahulu pion G4 oleh Andrikin. Menteri menghindar ke petak F4, barulah benteng H5. Dan di sini gajah H6, lanjut Wesley So. Karena menteri berada di petak-petak gelap sama dengan gajahnya, tapi juga kurang bagus langkah gajah ke petak H6 kawan. Ke petak F6 membuat langkah pengorbanan pion, merupakan pilihan bagus menurut Stockfish, mengorbankan satu pion kawan. Ya di sini menteri bisa bergerak ke petak A4, incar pion ini kawan. Kemungkinan menteri hitam akan ke petak B6, pertahankan pion. Tapi Wesley So sekali lagi membuat langkah-langkah yang kurang presisi. Kali ini dengan gajah H6, menteri hitam mulai bergerak ke petak C7, pressure pion di sini kawan. Dan di sini menteri memilih mundur untuk memberikan ruang bagi gajahnya untuk mundur juga ke petak F4, ke petak E3, dan kuda langsung ambil pion yang ada di petak E5. Persiapan kawan, ancaman skak garbuan di sini. Sulit juga kalian berharap pada gajah mencoba mengepin kuda di sini kawan. Ya tentu saja kuda akan tetap melakukan skak garbuan di sini kawan. Raja bergerak ke petak F1 mungkin di sini ya kuda akan ambil menteri dengan tempo skak. Kalau bergerak ke petak H1, ambil contoh kawan, maka ancamannya juga skak mat satu langkah. Oleh karena itu tidak mengepin kuda dengan gajah F4, melainkan dengan langkah gajah bergerak ke E2 kawan, kontrol petak F3. Di sini langsung saja melakukan skak, boleh jadi dilakukan oleh hitam kawan, diambil oleh pion, lajur G terbuka, tapi memilih dengan gajah D6 terlebih dahulu untuk memperkuat tekanan pada petak G3 nanti kawan. Setelah kuda melakukan skak, lajur G terbuka, dan 3 kali tekanan pada petak G3 nanti. Benteng B bergeser ke D1, barulah sekarang kuda F3 skak. Di posisi langkah ke-22 ini kawan, kita lihat posisi Wesley So sudah tidak nyaman lagi. 80% Wesley So bisa kalah. Tapi kita lihat saja apakah Wesley So mampu bertahan dan Andrikin mampu menemukan langkah-langkah kelanjutan terbaiknya. Kuda disikat oleh gajah, diambil balik oleh pion. Coba lihat pion G ini kawan, tertekan 3 kali. Ya, persiapan pengorbanan sudah jelas akan dilakukan oleh hitam. Apakah gajah ini terlebih dahulu meluncur dari jarak jauh atau yang lebih berat, yaitu benteng yang akan sikat pion G3. Kita tunggu saja. Raja bergeser ke H1 oleh Wesley So untuk menghindari tempo skak di lajur G kawan. Apakah benteng terlebih dahulu atau gajah terlebih dahulu diluncurkan? Di sini benteng terlebih dahulu diluncurkan. Kalau Stockfish sih menyukai benteng G6 terlebih dahulu ancam gajah kawan.
Gajah terserah mau ke peta F4 ataupun ke peta E3 sama saja kawan. Pion E5 akan didorong oleh hitam kawan. Membuka akses gajah terangnya untuk ikut bermain, dan coba lihat pion-pion ini akan cukup menakutkan bagi hitam di peta pusat. Kedua bentengnya pun sudah sangat aktif. Gajah nanti juga bisa dibuka kembali di diagonal ini kawan. Inilah langkah terkuat versi Stockfish, tapi memilih meluncurkan benteng. Untuk sementara memang terlihat ada masalah dan diambil balik oleh Wesley So dengan pion F agar baris kedua ini terbuka bagi menteri untuk mengawasi peta-peta ini kawan. Diambil balik oleh gajah, selanjutnya akan ambil balik pion H di sini, dan sulit kawan untuk mencoba naik dengan benteng karena di sini ada pion, di sini benteng G1. Dan Andrekin ambil pion H2 dengan gajah, membuka akses bagi benteng menyerang balik kawan. Ambil pion ini dengan gajah sebetulnya tak ada masalah kawan. Tapi mungkin kalian lebih tertarik dengan benteng. Ini nanti membuat kalian bisa mendapatkan menteri putih. Bagi kaum pos ronda seperti kita kawan, variasi inilah yang kita tunggu-tunggu, bisa mendapatkan menteri lawan. Ya tentu saja raja tidak bisa ambil balik karena masih ada menteri yang mendukung. Ya benteng melakukan skak, raja bergeser. Dengan komposisi seperti ini pun, coba lihat, pion hitam ini masih banyak, masih mempunyai sepasang gajah plus menteri pun juga bikin kerepotan bagi putih. Tapi Andrekin memilih langkah gajah ambil pion H2, memberikan kesempatan bagi Wesley So serang balik dengan benteng G8. Raja bergeser ke peta D7 dan gajah ditarik mundur ke peta E3 menghindari ancaman benteng dan pertahankan peta-peta gelap ini kawan. Di sini pion A5 membuat langkah menunggu ataupun juga membuka akses bagi gajahnya bermain di diagonal ini kawan. Langkah ini adalah langkah blunder, langkah yang melewatkan langkah yang bagus dari Andrekin. Langkah yang bagus bisa bergerak menteri ini ke peta E5 untuk menekan gajah di sini, ataupun nanti juga mencoba mencari posisi yang lebih bagus lagi kawan. Nanti mengancam gajah skak di sini juga bisa mendapatkan gajah. Kemungkinan benteng E1 akan pertahankan gajah dan menteri ini bisa bergeser ke peta terang kawan. Nanti open skak dan menteri bisa bergerak ke peta-peta terang ini untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya pion A5 dimainkan oleh Andrekin. Sekarang permainan kembali level kawan. Kuda E4 dimainkan oleh Wesley So, ancaman skak garbuan kawan di sini. Dan tentu saja pion tidak bisa ambil kuda karena posisinya dalam posisi kena pin. Terlebih dahulu gajah ke peta F4 open skak. Tentu saja di sini raja bergeser ke G1. Gajah pukul gajah E3 skak, diambil balik oleh menteri. Barulah di sini menteri ke peta H2 skak, raja ke peta terang F1, satu-satunya peta kawan. Dan mungkin inilah tadi kawan maksud dari pion A5. Ruangnya dibuka untuk pergerakan gajah A6 skak. Raja simpel bergeser ke peta E1 dan sudah tidak ada ancaman skak mat lagi kawan. Kalau menteri bergerak ke sini ya masih ada benteng yang menjaganya, memblokadenya, tak ada masalah. Atau bergerak ke sini ya tak ada masalah juga. Tapi di sini memilih dengan langkah blunder lainnya benteng E5 kawan. Untuk mencoba ambil kuda ini cukup logis memang pemikirannya, tapi coba perhatikan di sini. Menteri putih mempunyai kesempatan untuk meluncur ke peta A7 dan bisa skak mat kawan. Coba lihat, skak mat ini kalau bergerak seperti ini kawan. Raja sudah tidak bisa bergerak ke sini, ada kuda. Di peta-peta ini pun sudah ada benteng, tidak bisa lagi mundur kawan. Tapi masalahnya kawan, sekelas Super Grandmaster Wesley So tidak menemukan langkah menteri ke peta A7. Bagaimana menurut kalian? Super Grandmaster semacam Wesley So masih punya kontrol waktu 2 menit untuk berpikir. Ya kalau kurang 2 detik, 3 detik bisa diharap maklum. Tapi ini masih punya 2 menit melewatkan satu langkah skak mat kawan. Coba bayangkan, kalau kalian sih, kalau kita bermain di warung kopi ya harap maklum. Tapi Super Grandmaster melewatkan langkah itu, bermain dengan benteng D4. Dan ini adalah langkah blunder bagi Wesley So mencoba pertahankan kuda. Tapi lagi-lagi kesempatan emas yang didapat oleh kedua pemain ini juga terlewatkan juga. Kali ini Andrekin melewatkan langkah terbaiknya kawan. Dia bermain dengan pion F5.
tetap mengejar kuda. Langkah terbaiknya kawan bagi hitam pada posisi ini adalah ambil pion C2 dengan menteri, tekan kuda ataupun nanti persiapan juga dengan pion F2 kawan. Tapi ini terlewatkan oleh Andrekin, memilih dengan langkah pion F5 tadi. Dan lagi-lagi kawan di posisi ini kombinasi skakmat bisa didapat oleh Wesley So. Tapi di sini agak sedikit panjang kawan, sekitar 7-8 langkah bisa skakmat. Kalau stok visi melihat bahwa 8 langkah lagi skakmat. Tapi terlewatkan lagi oleh Wesley So, memilih benteng ini yang melakukan skak kawan, melewatkan langkah emasnya. Kombinasi itu dimulai dengan langkah benteng ambil pion D5, membuat langkah pengorbanan benteng kawan. Kalau diambil oleh salah satu pion ini skakmatnya jadi lebih cepat kawan. Ya langkah terbaiknya ambil dengan benteng di sini. Menteri akan tetap ke peta A7 skak. Kalian langsung blokade dengan gajah, tak ada masalah, disikat juga oleh menteri putih, ataupun langsung blokade dengan menteri di sini, dan di sini barulah benteng G7 skak. Raja bergeser, menteri pukul menteri, satu langkah berikutnya skakmat yang tak bisa terbendung lagi. Ya kecuali kalian menghabiskan buah kalian kawan, baru agak sedikit panjang. Itulah 2 kali kesempatan emas yang terlewatkan oleh Wesley So, memilih benteng G7 skak. Raja bagusnya ke peta E8 kawan, tapi memilih ke peta C8. Langkah blunder lagi kawan, barulah di sini benteng G8 kembali skak. Raja naik ke peta C7, benteng mondar-mandir terus kawan. Raja juga mondar-mandir dan akhirnya permainan berakhir remis kawan di sini. Di posisi ini permainan berakhir remis dengan langkah pengulangan 3 kali di langkah ke-39. Cukup menarik kawan. Ya, kalau kita melihat permainan 2 pemain ini kita godek-godek melihatnya. Apalagi Wesley So tadi. Langkah yang begitu mudah kawan terlewatkan oleh Wesley So. Tadi di posisi ini saat benteng sudah menutup akses menterinya untuk blokade peta C7, Wesley So tidak melihat langkah menteri ke peta A7. Yang hanya bisa diblokade oleh gajah dan langsung skakmat di langkah berikutnya. Cukup disayangkan oleh Wesley So, tapi di game-game berikutnya juga Wesley So mampu memetik kemenangan kawan, memetik kemenangan pada game kedua tadi dan game keempatnya. Oke, itulah kawan permainan dari Wesley So di game pertama melawan Dmitry Andrekin. Dmitry Andrekin masih mempunyai kesempatan nanti malam di match day kedua kawan, kita tunggu saja. Dan semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.